Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Karisana Kaura dan saya Karis dari Asher. Kami hari ini akan mengerjakan tugas wawancara sebagai calon pegawai dan calon HRD dan semoga tugas ini dapat membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari HRD di masa depan. Baik, selamat pagi. Apakah Anda benar Karisa Kaura Hamarto? Selamat pagi, betul saya Karisana Kaura Hamarto, senang bertemu dengan Anda. Baik. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Karisa Damaris Asher sebagai HR staff di perusahaan ini. Tugas saya hari ini adalah untuk melakukan sesi wawancara awal untuk mengenal Anda lebih jauh. Mulai dari pengalaman, kemampuan, hingga kesesuaian Anda dengan posisi yang dilamar. Baik, saya sekarang akan mempersilahkan Anda untuk memperkenalkan diri. Silakan ceritakan nama lengkap, latar belakang, pendidikan, atau pengalaman kerja Anda. Dan apa yang membuat Anda tertarik dengan posisi ini? Baik, perkenalkan saya Karisana Kaura Hamarto. Saya memiliki pengalaman di bidang menyusun campaign atau brand selama 2 tahun. Saya lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Saya tertarik melamar posisi ini karena brand dapat tumbuh lebih cepat melalui strategi media yang tepat. Saya ingin menjadi bagian dari proses tersebut, merancang campaign yang bukan hanya kreatif, tetapi juga berdampak bagi awareness dan engagement brand. Dan saya merasa pengalaman serta keterampilan saya relevan dengan kebutuhan perusahaan. Baik, terima kasih perkenalannya. Kalau begitu, mari kita mulai sesi wawancaranya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pengalaman dan juga cara kerja Anda. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Baik, siap, silakan. Oke, boleh diceritakan pengalaman Anda dalam menyusun strategi media untuk sebuah brand? Pengalaman saya adalah dalam menyusun strategi media dimulai dari pemahaman objektif brand, menganalisis audiens, hingga menentukan channel yang paling relevan. Biasanya saya memulai dengan riset, data perilaku konsumen, tren industri, kompetitor, dan benchmark kampanye sebelumnya. Setelah itu, saya menyusun media plan mencakup tujuan, seperti awareness, consideration, atau conversation-nya. Mencakup media mix, timeline, budget allocation, hingga key metrics. Selama pelaksanaan, saya juga bermonitor performa, melakukan optimasi real time untuk memastikan hasil sesuai dengan KPI. Baik, kira-kira jenis kampanye media apa yang paling sering Anda tangani? Kampanye yang paling sering saya tangani adalah brand awareness dan engagement, terutama melalui sosial media dan digital ads. Namun saya juga terbiasa untuk mengelola kampanye melalui conversation seperti lead generation, penjualan, atau campaign performance yang memerlukan optimasi harian. Baik, kira-kira apa beberapa platform media yang paling Anda kuasai dan juga mengapa? Saya paling menguasai di Instagram, TikTok, Meta Ads, dan PR media online. Alasannya karena platform tersebut memiliki audiens yang besar, format kontennya variatif, dan tools analitik yang kuat untuk melihat performa secara jelas. Selain itu, saya terbiasa mengikuti update algoritma dan fitur baru sehingga dapat memaksimalkan hasil kampanye. Oke. Nah, ketika mendapatkan brief dari klien ataupun pimpinan, langkah pertama apa yang Anda lakukan? Langkah pertama adalah menganalisis briefnya dengan detail, terutama terkait objektif, target audiens, pesan utama, timeline, dan budget. Jika ada informasi yang kurang jelas, saya mengajukan clarifying question. Setelah itu, saya membuat media insight, merumuskan strategi, dan memilih channel berdasarkan relevansi audiens dan tujuan kampanye. Oke. Bagaimana Anda menentukan media mix antara digital, PR, influencer, dan juga media konvensional? Saya menentukannya berdasarkan objektif campaign seperti awareness lebih cocok menggunakan mass reach, influencer, conversationnya juga lebih digital performance. Kalau untuk demografi dan perilaku audiens, misal Gen Z lebih condong ke TikTok dan IG dibandingkan TV. Untuk budget sendiri melalui PR, influencer, untuk kredibilitas digital ads untuk hasil yang terukur. Kita juga jenis produknya, produk FMCG biasanya butuh kombinasi PR, influencer, dan ads. Yang kelima itu funnel pemasaran juga, upper mid, lower, sama funnel. Baik, boleh diceritakan bagaimana kampanye media yang strateginya Anda susun dari A sampai Z? Oke, sebagai contoh, saya pernah mengelola kampanye peluncuran produk baru. Saya mulai dari riset tren dan analisis kompetitor, kemudian menyusun strategi yang mencakup influencer launch, PR release,
paid ads, serta konten organik. Setelah saya menentukan media mix tersebut, saya membuat timeline dan KPI untuk setiap channel. Selama kampanye berjalan, saya memonitor CTR juga, engagement, dan konversi. Pada akhir periode, saya membuat laporan lengkap berisi hasil, insight, rekomendasi untuk kampanye berikutnya. Baik, untuk soft skill dan juga kolaborasi kamu, boleh diceritakan pengalaman Anda bekerja bersama tim kreatif dan juga tim konten. Saya biasa bekerja sangat dekat dengan tim kreatif dan konten karena strategi media harus selaras dengan ide dan eksekusi visual. Saya biasanya juga menyampaikan insight dan data audiens kepada tim kreatif sebagai dasar untuk pengembangan konten. Saya juga melakukan review bersama untuk memastikan materi yang dibuat sesuai objektif dan format spesifik si platform tersebut. Baik, kira-kira apa tantangan terbesar yang ketika berkoordinasi dengan klien internal ataupun eksternal? Tantangan terbesar biasanya perbedaan ekspektasi atau kurangnya pemahaman data. Untuk mengatasinya, saya menyampaikan strategi secara sederhana, berbasis data, dan menunjukkan simulasi hasil sehingga keputusan dapat objektif. Saya juga menjaga komunikasi yang rutin agar tidak terjadi miskomunikasi. Kira-kira bagaimana Anda meyakinkan pimpinan ataupun klien bahwa strategi Anda adalah yang terbaik? Saya menggunakan pendekatan berbasis data, insight audience, tren, kompetitor, dan hasil kampanye sebelumnya. Selain itu, saya menyertakan beberapa skenario strategi agar klien bisa melihat perbandingan secara jelas. Dengan menunjukkan estimasi KPI dan alasan logis di balik setiap rekomendasi, klien atau pimpinan umumnya lebih mudah percaya. Kira-kira media tren apa yang sedang naik 1 tahun terakhir ini dan juga bagaimana brand dapat memanfaatkannya? Tren yang naik adalah short video content, AI generated content, dan interaktif content di TikTok ataupun Instagram. Brand bisa memanfaatkan dengan membuat konten yang lebih autentik, cepat, dan relevan dengan isu sosial atau tren. Penggunaan kreator juga semakin penting untuk membangun trust. Menurut Anda sendiri, kira-kira platform baru apa yang menurut potensial untuk 2025 ke depan? Platform yang potensial tentu saja TikTok Shop, Lemonade, WhatsApp Channel, dan AI powered platform untuk personalized ads. Semuanya mengarah pada konten yang lebih cepat, personal, dan interaktif. Jika ada perubahan algoritma yang tiba-tiba, bagaimana Anda menghadapinya? Saya selalu memonitor update platform, membaca insight mingguan, dan melakukan A/B testing untuk menemukan format atau timing yang paling efektif. Ketika algoritmanya berubah, yang saya lakukan adalah mengamati tren data 1-2 minggu, menyesuaikan jenis konten, dan menyesuaikan budget placement agar tetap stabil. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan juga jawaban Anda hari ini. Semua informasi yang Anda sampaikan sangat membantu saya dan juga kami untuk menilai kecocokan Anda dengan posisi yang dilamar. Terima kasih juga atas kesempatan dan waktunya. Saya senang bisa menjelaskan pengalaman saya pada sesi wawancara ini. Baik, nanti hasil wawancara akan kami proses. Jika Anda lolos ke tahap berikutnya, kami akan menghubungi Anda melalui email atau WhatsApp. Jadi pastikan untuk memastikan kontak Anda aktif. Baik, siap. Saya akan menunggu kabar dari perusahaan. Terima kasih banyak. Sekian berikut tugas dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Selvi. Terima kasih teman-teman semuanya. Dadah.